warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Yang hari ini gilirannya. Apa? Ini sini. Sesuai nomor absen ya. Hari ini tanggal berapa? Berarti absen kembali lagi karena muridnya ada 13, berarti absen 1. Maksudnya yuk. Pimpin, siap dulu semuanya. Kita akan berdoa. Segera berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dipimpin. Tepuk kelima. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar berarti terima kasih kepada Mas Afan yang hari ini sudah berani memimpin doa. Silakan. Kemudian adakah yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua berarti alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Ican sehat? Sudah sehat? Sudah. Mbak Kayla sudah sembuh sakitnya? Sudah. Sekarang kita akan berlatih bernafas karena tadi kalian sudah apa pagi-pagi? Tadi di apa? Coba sekarang supaya tadi sudah melaksanakan tepuk konsentrasi. Sekarang kita supaya lebih konsentrasi ambil nafas dulu. Keluarkan. Ambil nafas panjang. Keluarkan. Kita akan menggunakan teknik stop ya. Di sini Bu Guru akan memutar sedikit supaya tenang. Dengarkan. Rasakan coba. Rasakan suara musiknya, alunan. Cepat ya. Nah, setelah ini Bu Guru harapkan kamu sudah bisa fokus lagi dengan pelajaran kita hari ini. Sudah tidak pikirannya di luar bermain atau upacara atau minta istirahat. Sebelum itu kita untuk mengingatkan kita atas jiwa kebangsaan kita menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama ya. Lagu apa? Garuda Pancasila. Masyaallah.
Bagaimana perasaanmu hari ini? Coba ditunjukkan ke Bu Guru. Coba. Itu masih ada satu. Dah. Kenapa? Bu Guru tanya dulu ke Mbak Sharon. Mbak Sharon memberi emoji apa ini? Senang, senyum ya. Kenapa hari ini senang? Sekolah. Kemarin libur 2 hari, sekarang kembali lagi ke sekolah. Senang ya? Senang. Terus siapa lagi? Kenapa kamu memberi emoji tanda apa itu teman-teman? Kenapa? Tadi kenapa ya? Pagi? Mesti berangkatnya telat. Tadi tidak ikut upacara betul? Didomain sama mama, dimarahi ya hari ini pagi-pagi. Besok kamu tidurnya lebih awal lagi biar tidak setiap hari telat dan tidak dimarahi orang tua. Kenapa? Awan, kenapa? Besok yang biasa bangun siang itu bisa pasang alarm supaya bangunnya lebih awal ya. Kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ekosistem. Ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Sebelumnya Bu Guru sebelum memulai pelajaran supaya kalian lebih ingat lagi, kita baca lagi kesepakatan kelas kita. Yang pertama, ajaran bersama untuk kebaikan bersama. Yang kedua, kesamaan setiap orang, berarti tidak saling mengganggu ya. Tata tertib, menjaga kebersihan, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. 6. Saling mengingatkan. 7. Menata ruang kelas, berarti nanti menjaga kebersihan dan tertib saat melaksanakan atau mengikuti pembelajaran. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita belajar kemarin kita belajar tentang ekosistem. Ada ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Kalau sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Sekarang hari Senin ya, tanggal 14, belajar tentang rantai. Setelah pembelajaran ini, Bu Guru harapkan kalian nanti setelah mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, berarti kalian ini sudah berkelompok, nanti melaksanakan diskusi, kemudian kalian dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyelesaikan soal. Berarti nanti ada soalnya ada 2, LKPD yang dilaksanakan diskusi, evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri seperti biasa ya. Nah, di sini Bu Guru punya video tentang rantai makanan. Perhatikan ke depan. Semuanya, Ican. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Sebagai produsen.
akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Tingkat 1 karena makannya pertama kali. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh lemur. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Nah, itu video tentang rantai makanan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Apa tadi rantai makanan itu? Rantai makanan adalah Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Iya. Apa ulangi? Peristiwa apa? Perjalanan. Ayo berdiri. Makan dan dimakan dengan urutan tertentu atau makhluk hidup. Ya, berarti peristiwa makan atau perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Berarti tadi yang pertama rumput atau padi sebagai produsen, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen berapa Pan? Tingkat 1. Terus belalang dimakan oleh apa? Katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak terus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Terus ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Elang terus nanti dimakan oleh jamur dekomposer atau jamur atau pemureh sebagai ya, kedudukannya sebagai pemureh. Kita lanjutkan. Tadi rantai makanan atau serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ada urutannya tadi. Nah, tadi ada produsen. Produsen itu apa ya? Tadi rumput atau padi itu sebagai produsen. Produsen adalah apa? Kaki tumbuhan. Terus iya, produsen itu makhluk atau makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Karena tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, maka tumbuhan itu disebut sebagai produsen. Contohnya yang produsen itu ada rumput, kemudian pohon, padi, jagung, ya. Kemudian yang kedua itu konsumen. Konsumen itu apa Mbak Kela? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena makhluk hidup tadi tidak bisa membuat makanannya sendiri, makanya makan dari tumbuhan atau hewan lainnya ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang pemureh tadi namanya apa? Dekomposer
sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Kamu makan itu kan untuk mendapatkan energi. Kalau kamu tidak makan rasanya apa? Lapar. Bisa beraktivitas apa tidak? Tidak, karena tidak punya energi untuk melakukan kegiatan. Contohnya saja kalau kamu puasa, kamu tidak makan dan minum rasanya lemes karena tidak ada energinya. Nah, kamu seperti ini rantai makanan juga, memakan tumbuhan atau hewan lain itu untuk mendapatkan energi. Kalau tumbuhan hijau itu mampu menyusun makanannya sendiri ya, Chan. Kepalanya berat. Kemudian proses perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu itu yang dinamakan rantai makanan. Nah, ini contohnya. Ada gambar apa yang pertama? Rumput dimakan, dibesarkan ya. Nah, pertama gambar ini rumput dimakan oleh tikus sebagai apa? Rumput berarti tadi yang pertama sebagai produsen, dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1, kemudian dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, terus dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3, terus burung elang itu mati dimakan oleh belatungnya itu sebagai dekomposer, dan dekomposer itu nanti untuk menyuburkan apa ini lagi tanaman ya, berarti balik ya. Lanjutkan. Kalau tadi itu rantai makanan di ekosistem sawah, kalau ini rantai makanan pada ekosistem laut. Kemarin kan kita sudah belajar ekosistem, ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Contoh ekosistem darat yaitu sawah, ekosistem perairan ini laut. Ya Chan ya, pinjam mainannya dulu, apa mau disimpan? Jangan buat mainan kalau udah pelajaran. Kan tadi sudah ada kesepakatan kelas tertib saat mengikuti pelajaran. Berarti tidak ada yang bermain sendiri. Kalau bermain sendiri mau dititipkan di guru apa mau disimpan? Disimpan dulu di dalam tas. Ya, disimpan di laci. Lanjutkan ekosistem laut. Nih, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan oleh paus. Paus meninggal terus di umurnya dimakan belatung ya, nanti kembali lagi menjadi fitoplankton. Urutannya seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini contoh rantai makanan sederhana. Pertama apa? Rumput sebagai belalang sebagai apa, Rehan? Konsumen tingkat 1. Terus belalang dimakan oleh apa? Katak sebagai apa? Anam. Konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan oleh apa? Paki. Ular kedudukannya sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan atau
Sini Padi. Terus Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ularnya dimakan oleh elang. Elangnya kemudian dimakan oleh begal. Ingat urutannya. Ini apa? Padi sebagai apa? Produsen. Kenapa disebut produsen? Karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Apa Nam? Apa Put? Dapat menghasilkan makanannya sendiri. Iya, makanannya itu melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Kenapa disebut produsen, Mbak Sharon? Dapat membuat makanannya sendiri. Ulangi Ki, kenapa disebut sebagai produsen? Karena bisa membuat makanannya sendiri. Pinter, karena bisa membuat makanannya sendiri. Terus Kayla sebagai? Ya, tikus itu berarti kedudukannya sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian si ularnya gendut sebagai apa? Ya benar, makan tikus sih. Karena habis makan tikus ya Pak. Jadi ularnya gendut sebagai apa? Ular berarti konsumen tingkat 2. Kemudian dimakan oleh elang. Elangnya siapa? Sebagai apa kedudukannya? Konsumen tingkat. Kemudian dimakan oleh belatung. Belatung sebagai decomposer atau pengurai. Ulangi lagi, ada 3 dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Kedua, konsumen ya. Ketiga, decomposer. Ulangi, apa Kek? Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, decomposer. Hafal? Jelas? Apa Mbak Sharon coba pertama? Kedua, konsumen. Yang ketiga, decomposer. Ada 3 yang mudah. Produsen, konsumen, dan decomposer. Jelas? Jelas. Ini terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mamas Afan. Kasih apa? Kita kasih apa?
berarti Mbak Seren di paling belakang. Tadi sudah. Apa fungsi dekomposer tadi? Yang mana? Terus apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Pilih mana Put? Tunjuk. Langsung tunjuk mana? Yang ini cek. Salah. Vera. Apa yang dimaksud dengan konsumen sekunder? Pilih C. Coba kelompoknya sini. Sini, baris. Ya nanti ganti ya semuanya sini. Nanti kamu sentuh saja Bu Guru. Kliknya dari sini cepetan, semangat. Ya. Ketua pertama. Benar. Tuh. Pilih mana? Cepetan. Jangan pakai. Kamu sentuh saja ke sana pilih. Cepetan. Maju. Oke. Salah. Ya. Pilih mana? Ya, pintar. Contoh hewan herbivora kambing. Berarti ya? Pintar. Siapa yang berada di paling puncak? Hah? Apa? Ya. Apa? Terus apa yang dimaksud konsumen primer? Berarti yang pertama tadi mana? Ayo. Tumbuhan berarti A. Ada. Yang mana? B. Ini. Ini A. Nilainya 80 berarti salah dua. Kasih apa? Biarkan. Wow, keren. Sekarang kelompoknya. Ya. Semua maju langsung. Ya, betul. Nomor 2. B. Ya, rantai makanan itu dimulai dari A produsen, B konsumen, OA. Siapa yang berada di puncak rantai makanan yang paling atas tadi? Tuh.
tinggal itu akan seperti apa? Ekosistem bisa terganggu. Ya. B. Siluet hari. Produsen itu mudah sekali. Yang pertama, produsen itu apa aja? A. Tuhan, B. Ulat, C. Satu lagi. Yang mana? Produsen. Produsen yang pertama menjadi mangsa. Pilih apa? Pilihnya berapa? Tepuk tangan. Apa peran produsen tadi? Menghasilkan makanan melalui proses fotosintesa. Kasih apa untuk kelompok? Kasih. Ulangi. Kasih apa? Kasih. Wow, keren. Wow, keren. Lanjutkan. Tadi itu tentang rantai makanan. Sekarang guru tugaskan kalian mengerjakan LKPD. Di sini Bu Guru punya apa? Kemudian mengerjakannya bagaimana Bu Guru? Nanti yang suka menggambar berarti kalian gambar padi, terus padi dimakan oleh berarti di sini gambar. Setelah itu tikus dimakan oleh berarti sini gambar burung elang. Yang senang gambar ada kan? Ada. Nanti bisa sininya gambar ya. Mengerjakannya berupa gambar. Kemudian yang masih menulis sederhana seperti Ican, kan Ican masih bejat, bisa hanya menulis padi nanti dimakan oleh tikus, berarti sini tulisannya TI. Terus tikus dimakan oleh ular, berarti tuh selanjutnya ya. Nah, yang senang bercerita nanti bisa seperti Mbak Kela ya, bisa menceritakan pada nanti makanan sawah yang berfungsikan sebagai protein adalah padi. Nanti padi kemudian dimakan oleh. Berarti cara
Gambar sini. Ini dimakan tanda panah. Ini. Tuh. Terus dimakan. Tikus, gambar tikus, gambar tikus tuh. Gak apa-apa pakai botol ini. Siapa yang punya pensil itu? Kok agak aneh. Iya benar. Hamster. Begini ya. Oh, batunya kalau di situ apa di mana? Ya tinggal. Loh, enak aku. Tapi kan yang benar-benar. Coba lihat.
apa sih? Bukan apa? Setelah wajib dimakan oleh apa? Terus itu sebagai apa? Apa? Setelah produksi apa? Konsumen apa? Sebagai apa? Lanjut. Konsumen dalam sebagai apa tadi? Tadi sebagai apa?
ini hasilnya. Pada Yang lain pada dengarkan. rantai makanan sawah yang berkedudukan produsen adalah padi. Padi kemudian dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang dimakan. Burung elang setelah mati diuraikan belatung. Berarti urutannya yang pertama tadi apa? Padi sebagai apa? Terus tadi padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai Konsumennya yang satu. Tikus dimakan oleh Ular. Ular sebagai Konsumennya tingkat kedua. Terus dimakan oleh burung elang sebagai terus dimakan oleh belatung atau sebagai komposer. Kita sekali kelompok 1 karena sudah berani maju paling awal. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Semuanya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Yang kedua, kelompok berapa? Mau kelompok 2 apa kelompok 3 dulu? Pakai jarak berjarakku. Ya, kelompok 3 dulu berarti maju semuanya. Memilih menggunakan apa? Menggunakan apa? Gambar. Berarti yang ini. Tunjukkan ke teman-teman. Ini gambarnya ini. Menggunakan gambar. Dan akbar tadi tengah. Kami seru. Kasih tunjuk. Kamu boleh kelompok berapa? Nama teman kamu kan sudah hafal. Yuk. Dengarkan yang lain. Yuk. Kami kelompok 3 Akan menyampaikan menyampaikan hasil diskusi anggota kelompok kami siapa saja. pakai Terus biar buat rantai makanannya berupa apa? padi Ya, ini yang pertama, ini gambar. Kemudian yang kedua, gambar tikus. Yang ketiga, ular. Yang keempat, burung elang. Dan yang terakhir, belatung. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, semuanya tepuk tangan. Karena sudah berani memilih menggunakan gambar. Tadi kelompok 1 dengan cerita, kelompok 3 dengan gambar. Bagaimana dengan kelompok 2? Silakan maju ke depan. ya Yang keras ya. Yuk, yang lain dengarkan. Kami kami kelompok 2 anggotanya siapa? Seren Putri Dita Ufaira akan menyampaikan sisi kelompok Kamu kami memilih kelompoknya memilih apa? cerita. Cerita, coba dibaca ceritanya. Dibaca sih juga apa? Padi kemudian dimakan tikus, dimakan oleh ular, dimakan burung elang, kemudian dimakan oleh belatung. Padi produsen, tikus konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, belatung
hanya memilih 2. Kelompok 3 menggunakan gambar, kelompok 1 dan 2 menggunakan bercerita. Kumpulkan dulu sini hasilnya. Selanjutnya tepuk 1. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ulangi 1 kali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Karena siap belajar, kita lanjutkan. Ya, sudah presentasi tadi ya. Nah, sekarang guru tugaskan kalian mengerjakan soal. Kalau tadi LKPD-nya itu 1 anak berkelompok ya mengerjakannya. Kalau sekarang itu 1 anak satu-satu. Sendiri ya. Tinggal diberi nama, terus kalian ditulis kelasnya, bawahnya nomor absen, kemudian tinggal dipilih silakan. Diberi nama dan kelasnya itu ditulis dulu. Iya. Ya, dirasakan sendiri-sendiri. Nama panjang kalian. Ini sudah. Ya, sendiri-sendiri. Eh?
selesai, ya nunggu yang lain dulu. Diteliti dulu. Gambar sarus ini. Nanti ini dikumpulkan karena dicoret. Konsumen 33 kan produsen konsumen. Yang belum selesai siapa? Sudah selesai semuanya. Soalnya udah. Tadi banyak yang muncul dari permainan yang kocok itu kan? Pertanyaannya banyak dari yang itu ya. Nah, tinggal pizza dan rempah. Oh iya ya. Bisa Sudah selesai semuanya ini. Sini sudah semuanya. Tinggal satu. Sudah dikumpulkan salah satu anggota kelompok maju ke Bu Guru sini dikumpulkan. Kan bukan kelompok. Ini kan sendiri-sendiri. Batu rem. Tidak seperti itu. Ada yang salah. Diajari membaca, dibacakan dan dia memang sangat perlu belajar membacanya. Jadi kalau pandai itu mendingan diajari membacanya. Makanya kan dipilihnya dengan kamu yang cepat mengerjakannya. Kamu kan tadi sudah cepat, tinggal membacakan Ican kan bantu. Tidak boleh curang seperti itu.
Apa Bar ulangi? Yang lain biar dengar. Produsen adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri. iya melalui proses apa ya? Pinter, melalui proses fotosintesis atau makhluk hidup atau tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua apa? Apa? Konsumen. Konsumen itu apa? Nah, konsumen adalah apa bagaimana konsumen? Makhluk hidup, ya? Makhluk lain. Konsumen itu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya tadi ada konsumen tingkat 1 dalam rantai makananmu apa? Tikus. Konsumen tingkat 2? Ular. Konsumen tingkat 3? Elang. Terus setelah konsumen apa? Dekomposer itu apa? Penguraian. Contohnya dalam kehidupan nyata itu apa? Dekomposer. Belah komputer. Nah, disimpulkan ini ya. Tadi kesimpulannya. Tuh, Bu Guru buat kesimpulan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Terus produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian dekomposer adalah yang dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati. Nah, sekarang kalian guru persilakan untuk merefleksi. Anda sudah bisa memilih. Setelah pelajaran ini bagaimana perasaanmu? Ini? 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 Nah, di sini marah ya. Nah, di sini ada gambarnya kamu centang nanti. Perasaanku hari ini sedih, marah, senang. Senangnya ada yang lebar lah. Kemudian hal yang membuatku kesulitan hari ini apa? Ditulis. Hal yang kulakukan ke depan setelah mempelajari materi ini. Terus perbuatan baikku hari ini apa? Ya, ditulis ini. Nih, refleksinya. Berarti di sini ditulis apa? Nama. Di sini cas. Murid dan guru tidak ada yang namanya CR lah. Adanya Z. Iya, nama panjang. Tulis dulu. Ya, ditulis, dicetak perasaanmu hari ini apa? Ditulis dulu namanya dulu. Nama, bagian nama Chan. Ican. Nama panjang dong. Nah, namanya ini. Setelah belajar materi latihan apa? Kan tahu tadi keseimbangannya akan terganggu, berarti menjadi dalam. Iya, tidak membunuh. Ya, tidak membunuh apa? Apa? Dalam. Kamu pilih mana perasaanmu hari ini dicentang. Terus yang tiganya ini ditulis. Hal yang membuat kesulitan hari ini, kamu belajar apa yang sulit? Kemudian hal yang melakukan ke depan setelah mempelajari ini. Tadi kamu kan ada pertanyaan, kalau ada salah satu hewan yang punah maka akan terjadi gangguan ekosistem. Berarti saya tidak boleh membawa
sampah boleh membuang sampah sembarangan. Terus ke hewan tidak boleh apa? Membunuh. Nah itu pinter, bisa ditulis di sini. Perbuatan bayiku hari ini apa? Tadi dengan kelompok, teman kelompok bagaimana? Berdiskusi. Setelah itu mengerjakannya apa? Sendiri-sendiri apa bersama-sama? Pembuat KPD. Berarti bekerja apa? Bekerja? Nah, kan bisa tulis. Untuk baik yang kan kesehatannya ya. Jadi sama sehat aja. Kesulitan hari ini apa? Kesulitannya waktu mengerjakan apa LKPD tadi? Jadi menceritakan proses rantai saat ke depan tadi tidak kamu hari ini sudah apa? Dengan teman bekerja. Soal apa? Waktu soal apa? Mengerjakan atau apa soalnya? Iya nanti nanti kamu maju ya? Yang maju apa? Sudah selesai semuanya? Belum. Putri, kalian isi baik-baik semuanya ya, Put? Nanti setiap kelompok membacakan hasil refleksinya mewakili kelompok satu. Kamu sendiri kan setiap anak mengerjakannya sendiri-sendiri. Ya tidak ngomong yang mau ini tadi ini kelompok sana tadi anak siapa? Iya. Yuk, seperasaan toh. Yang belum selesai siapa? Putri ya, Put? Ya, setelah mempelajari bisa berarti apa? Ya gantian. Bian kan makan di Bian belum potong rambut juga. Iya lah itu door prize-nya sama aja. Karena belum potong rambut. Perbuatan Bian hari ini yang baik yaitu bekerja sama dengan teman-teman. Beri tepuk tangan buat Bian. Kemudian kelompok sini. Mbak Sharon yang keras. Hari ini senang. Mbak Sharon senang. Duduk Mas Bian. Yang keras. Hari ini tidak ada yang membuat Mbak Sharon kesulitan. Jadi ditulisnya tidak ada. Pintar. Tidak membunuh hewan liar karena bisa apa? Guna. Kemudian ya, yang baik itu bekerja sama dengan teman. Beri tepuk tangan buat Mbak Sharon. Sekarang dikumpulkan.
Mulai.